Selamat siang semuanya. Saya Sardio Subsenko ingin mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul pengembangan jaringan WAN yang meliputi komponen perangkat digunakan arsitektur dan topologi. Komponen jaringan WAN atau router. Router adalah suatu perangkat yang digunakan untuk mentransmisi paket data internet melalui proses routing pada perangkat lain. Proses tersebut merupakan proses untuk meneruskan satu paket jaringan dengan paket jaringan lainnya. Dengan kata lain, pengertian router adalah perangkat yang bisa menghubungkan antara dua jaringan atau lebih. Perangkat tersebut bertugas untuk mengelola jalannya suatu jaringan dan meneruskan paket data pada alamat IP yang nantinya beberapa perangkat dapat terhubung pada koneksi secara bersamaan. Fungsi router. Satu, menghubungkan jaringan ke DSL. Fungsi pertama adalah sebagai alat penghubung jaringan lokal pada koneksi DSL atau Digital Subscription Line. Bisa juga berfungsi untuk melindungi data atau firewall sehingga dapat meningkatkan cyber security yang kemudian membuat jaringan internet menjadi lebih aman. 2. Membaca alamat IP. Membaca alamat IP perangkat ini juga mampu membaca sumber dan juga tujuan dari alamat IP sehingga menentukan proses routing dalam jaringan dari satu node ke node lainnya. Kekurangan dan kelebihan. 1. Berfungsi untuk menyambungkan satu jaringan komputer dengan komputer lainnya, memiliki kemampuan untuk menyaring pemrosesan data dan bisa membagi sebuah jaringan menjadi beberapa subnet hingga proses ditunjukkan pada IP address tertentu bisa mulai dari sehari sebuah segmen pada segmen lainnya. Kekurangan dan koneksi dari router sangatlah terbatas dan juga bergantung pada jumlah koneksi. Bisa mematikan semua network maupun jaringan yang tidak berfungsi. Modem. Modem merupakan singkatan dari modulator demulator. Dengan kata lain, modem pada dasarnya memiliki dua peranan yang merupakan fungsi modulator. Yang kedua menerima sinyal dan memprosesnya sebagai dapat dibaca perangkat pengguna menjadi demulator. Jadi, modem adalah alat penghubung dari jaringan LAN ke jaringan internet. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan. Lebih hemat tempat dari segi harga lebih ekonomis, tidak membutuhkan adaptor karena telah terpasang di dalam CPU. Sistem terkesan lebih ringkas tanpa ada banyak kabel berselewar yang bisa memberi kesan. Kekurangan, harganya lebih mahal dibandingkan modem internal. Membutuhkan tempat tersendiri untuk menaruhnya walaupun kecil. Gateway adalah sebuah perangkat atau penghubung jaringan antara satu komputer dengan komputer lainnya, baik sama komputer besar atau dari komputer besar ke komputer kecil. Gateway menghubungkan dua jaringan dengan protokol informasi komunikasi yang berbeda namun secara bersamaan. Tidak hanya menghubungkan satu atau dua komputer saja, Gateway bahkan mampu menghubungkan banyak komputer dalam satu jaringan yang besar. Gateway juga tetap bisa menghubungkan beberapa jaringan komputer walaupun arsitektur dan pola topologi dari jaringan berbeda. Lanjut. Fungsi gateway. 1. Akses informasi menjadi lebih mudah, hardware sharing, dan konversi protokol. Kelebihan dan kekurangan. 1. Kelebihan. Sebagai resource sharing, mempunyai reliabilitas yang tinggi. 3. Lebih hemat biaya. 4. Dapat digunakan untuk berbagai akses hardware. Kekurangan. 1. Pengembangan yang membutuhkan biaya tinggi. 2. Berbagai data yang tidak diinginkan. 3. Rentan dengan metode peretasan. Client server. Dalam jaringan komputer istilah server berfungsi sebagai menjadi pelayanan untuk memenuhi atau permintaan dari pelanggan atau klien. Sementara klien merupakan komputer lain yang bertindak sebagai penerima layanan dari server atas permintaan yang diberikan. Istilah client server juga merupakan salah satu arsitektur jaringan. Arsitektur client server yang membentuk software atau perangkat lunak. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan sistem server dan klien agar dapat menjalin komunikasi melalui jaringan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, server akan berperan sebagai penyedia resource dan data sebagai permintaan dari klien. Fungsi client server yaitu meningkatkan aktivitas kinerja. Server yang menyimpan seluruh data klien. Software yang berperan sebagai klien yang memperoleh data atau informasi sesuai dengan permintaan pembuatnya. Data yang dikirimkan dari server menuju klien juga dapat dipastikan 99% aman karena sudah teknologi enkripsi. Namun fungsi paling utama dari client server yaitu pengguna dapat menjalankan bisnis miliknya sendiri melalui website telah dirancang sebelumnya. Melalui website, klien bisa membagikan informasi produknya ke seluruh dunia secara cepat.
lainnya kemudian akan memperoleh informasi mengenai produk atau jasa dari browser yang akan mengakses website tersebut. Kelebihan dan kekurangan. 1. Backup terpusat dari server, kontrol terpusat di server, skalabilitas, perawatan lebih mudah. Kekurangan. Biaya pengeluaran, kegagalan menjadi pusat kontrol dan jaringan lambat. Peer-to-peer. Dan peer-to-peer adalah semua model perancangan di mana setiap komputer memiliki kedudukan sejajar. Maknanya tidak ada komputer yang memiliki peran khusus sebagai komputer server untuk memberikan kontrol secara terpusat. Hal ini memungkinkan terjadi pertukaran sumber daya komputer secara langsung tanpa peralatan alat apapun. Bahkan, cara membuat peer-to-peer juga terbilang sederhana, di mana dua atau beberapa komputer dapat saling terhubung tanpa bantuan switch. Atau jaringan peer-to-peer misalnya sebuah komputer A, model peer-to-peer menjadi komputer B. Dalam hal ini, komputer A berperan sebagai server B sebagai klien. Dengan demikian, kedua komputer ini dapat saling bertukar file. Cara kerja. Teknologi peer-to-peer bekerja cara menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Masing-masing komputer pada topologi ini berperan sebagai klien atau sebagai server. Semua peralatan terhubung pada topologi peer-to-peer dapat membagikan sumber daya dengan sebuah komputer di jaringan yang sama. Dalam prosesnya, tidak ada satu komputer pun yang memiliki kualitas akses tertinggi atau tanggung jawab tertinggi untuk berbagai sumber daya. Semuanya memiliki kedudukan yang sama. Untuk membuat jaringan peer-to-peer tidak perlu menggunakan hub atau switch, tapi cukup untuk menggunakan satu kabel twisted pair yang dipasangkan pada kartu jaringan masing-masing komputer. Fungsi peer-to-peer. Jadikan komputer berfungsi sebagai klien maupun server, memfasilitasi pengaturan jaringan tepat tanpa perlu menggunakan server, membagikan sumber daya dengan semua komputer pada jaringan yang sama, mengoptimalkan kinerja jaringan tanpa tergantung pada satu server, dan menyederhanakan peraturan jaringan tanpa administrator, jaringan khusus yang bertugas untuk mengawasi dan mengurus jaringan komputer. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, implementasi jaringan peer-to-peer mudah dipasang karena hanya melibatkan instalasi sistem operasi pada komputer peer dan menghubungkannya secara fisik. Jaringan peer-to-peer lebih murah karena komputer server mahal tidak diperlukan. Selain itu, network operating system atau NOS juga tidak diperlukan. Semua dibutuhkan sudah tersedia sebagian besar dikemas dalam sistem operasi Anda. Kekurangan, jika beberapa pengguna mengakses printer yang terhubung ke komputer Anda, maka sumber daya pemrosesan komputer Anda digunakan saat printer melayani rekan Anda. Ada tantangan dalam hal pencarian data karena tidak ada lokasi terpusat untuk file yang dapat dibagikan. Pengelolaan sumber daya sulit karena sumber daya harus dikelola satu persatu. Topologi. Apa itu topologi? Topologi adalah jaringan komputer bukan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nol kabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat mungkin user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Jenis topologi. Topologi jaringan bus. Topologi yang terdapat pada jaringan komputer jenis bus disebut dengan backbone. Topologi yang menggunakan kabel koaksial yang dibentangkan dan komputer terhubung pada kabel tersebut. Sederhananya, terdapat satu kabel yang berfungsi sebagai media transmisi terbentang dari ujung ke ujung menggunakan topologi bus pada jaringan komputer yang memiliki band instalasi yang sangat murah. Selain itu, kerusakan terjadi pada satu komputer tidak akan mempengaruhi komunikasi pada komputer lainnya. Tetapi jika kabel utama putus, maka seluruh komunikasi akan terputus. Topologi bus yang menggunakan kabel yang sangat panjang dan akan mempersulit proses pencarian penyebab penggangguan. Jika ada banyak komputer yang sedang mengirim pesan, kemungkinan bisa menyebabkan kecepatan komunikasi menjadi menurun dan lambat. B. Topologi komputer ring. Topologi digunakan dalam jaringan komputer ring atau cincin berbentuk melingkar. Seluruh komputer dihubungkan pada sebuah jaringan berbentuk cincin. Cincin ini menjadi pusat berkumpul ujung kabel dari setiap komputer yang terhubung. Jenis topologi ring ini merupakan sebuah media transmisi yang menguntur dari terminal pertama ke terminal lainnya pada krem bentuk lingkaran. Jalur transmisi topologi ini satu arah. Kegagalan yang terjadi pada satu komputer di topologi ring ini bisa diatasi dengan menyalurkan data melalui jalur lainnya yang masih terhubung. Namun jika banyak data yang dikirim dalam waktu yang sama, pengiriman data akan menjadi lambat.
Lanjut, topologi mesh. Topologi mesh biasanya terbentuk akibat kurangnya perencanaan saat membangun sebuah jaringan sehingga bentuk jaringan tak beraturan. Kegagalan komunikasi pada topologi ini sangat sulit untuk dideteksi, bahkan ada juga beberapa yang boros dalam pemakaian media transmisi. Tak heran jika topologi jaringan komputer model mesh relatif mahal. Tingkat kesulitan topologi jaringan komputer ini sebanding dengan jumlah komputer yang terpasang. Topologi mesh ini bisa digunakan untuk router yang banyak. Jaringan topologi ini menggunakan kabel tunggal sehingga proses pengiriman data menjadi lebih cepat atau tanpa melalui hub atau switch. Kelebihan dari topologi ialah bandwidth limitnya yang cukup besar, skor data yang sangat baik, dan tidak adanya peluang jika terjadi ketabrakan data. Sementara itu, kekurangan topologi ini ialah jumlah kabel yang sangat banyak, instalasi yang sangat mahal, dan proses instalasi yang sangat sulit. Topologi jaringan komputer STAR. Topologi dan keamanan jaringan komputer model STAR menggunakan sebuah alat yang bernama concentrator. Alat ini berupa hub atau switch yang menjadi pusat komputer dalam jaringan pengelolaan jaringannya lebih mudah. Apabila terjadi dalam komunikasi, maka akan dicari sebab setiap komponen langsung terhubung ke simpul pusat. Kegagalan atau kesalahan pada salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen lainnya. Jika kekalahan terjadi pusat kontrol, maka seluruh komunikasi akan terputus. Semakin banyak komputer yang digunakan pada jaringan STAR, nantinya akan membuat komunikasi menjadi lambat. Sesuai namanya, topologi STAR membentuk bintang, di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Topologi ini juga sering digunakan karena memiliki kelebihan dan tingkat keamanan yang cukup baik. Kemudian bisa dalam deteksi masalah pada jaringan ini juga tak bisa berjalan dengan baik, meski salah satu komputer klien sedang bermasalah. Berikut adalah jenis-jenisnya: topologi bus, ring, star, dan mesh. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.